Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah tentang dongeng. Nah, semuanya pasti sudah pernah mendengar kata dongeng ya. Waktu soleh-soleha semua mungkin masih kecil, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang sering dibacakan dongeng ketika akan tidur. Nah, tapi mungkin soleh-soleha sekalian belum terlalu paham apa sih itu sebenarnya dongeng. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu dongeng dan apa saja bagian-bagian dari dongeng. Oke, kita langsung saja ya. Jadi, kita mulai dulu dari pengertian dongeng. Di sini Ustazah memasukkan dua pengertian atau dua definisi dari dongeng. Jadi, yang pertama, dongeng itu adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan dalam kurung fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, pengertian yang kedua adalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Jadi, ini adalah dua pengertian dongeng. Kedua-duanya sama-sama menunjukkan hal yang sama-sama menjelaskan hal yang sama, yaitu dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Jadi dia hanyalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi orang biasanya membacakan dongeng yang pertama niatnya adalah untuk menghibur, dan yang kedua adalah ingin mengajarkan nilai-nilai moral yang terkandung yang biasanya ada dalam sebuah cerita dongeng. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri dongeng. Nah, jadi ada empat ciri-ciri umum dari dongeng. Yang pertama adalah dongeng itu memiliki alur yang sangat sederhana. Jadi tidak seperti novel, tidak seperti bacaan-bacaan cerita lainnya. Kalau alurnya kadang maju, kadang mundur. Kalau dongeng itu alurnya sederhana. Kalau dia maju, kalau mundur ya mundur. Jadi dia biasanya alurnya tidak ribet dan lebih sederhana atau lebih simpel. Oke, yang kedua adalah karakter biasanya tidak disampaikan dengan rinci. Jadi karakternya biasa tidak terlalu disampaikan dengan detail. Beda seperti cerita-cerita lain yang biasanya mungkin disampaikan pemeran utamanya ini, karakternya seperti ini, dan seperti ini. Kalau di dongeng tidak seperti itu, biasanya lebih kepada karakter yang tersirat. Nanti kita bisa setelah mendengarkannya kita bisa menebak, oh orangnya seperti ini. Nah, ciri yang ketiga adalah biasanya disampaikan secara lisan sebagai pengantar tidur. Nah, seperti pengertiannya tadi, kalau ini adalah cerita yang diceritakan secara turun-temurun, jadi biasanya dongeng itu lebih sering disampaikan secara lisan ketimbang disampaikan secara tulisan. Jadi biasanya kita lebih sering mendengar dongeng secara lisan dibanding membaca sendiri. Nah, yang keempat, umumnya dongeng mengandungi pesan moral. Jadi karena tadi memang tujuan dari dongeng adalah untuk menyampaikan pesan moral, makanya pada umumnya dongeng itu mengandung pesan moral. Pesan moral di sini bisa berupa pesan baik dari segi norma kesopanan dalam masyarakat, norma kesusilaan, ataupun norma agama. Oke, berikutnya adalah struktur dongeng. Jadi dongeng memiliki 3 struktur atau 3 bagian. 3 bagian yang menyusun sebuah cerita dongeng. Yang pertama ada yang namanya pendahuluan, yaitu bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Jadi dongeng itu juga memiliki pendahuluan. Pendahuluan biasanya sebagai pengantar dari cerita inti dari dongeng. Nah, yang kedua adalah isi atau peristiwa, yaitu bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Jadi setelah dari pendahuluan kita masuk ke isi. Nah, di sini yang bagian terpenting dari dongeng atau biasa juga disebut sebagai badan dari cerita. Jadi di situ kita bisa mendengarkan setiap peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, bagian ini biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Jadi biasanya pesan moral atau pesan yang mau disampaikan dari cerita biasanya ada di bagian penutup. Nah, selanjutnya adalah
unsur intrinsik dalam dongeng. Jadi dalam karya sastra ada dua jenis unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Tapi hari ini Ustazah akan menjelaskan dan menyebutkan sekaligus menjelaskan hanya unsur intrinsik dari dongeng. Jadi unsur intrinsik dalam dongeng itu sebenarnya ada 8 ya. Sebenarnya jadi ada 8. Ustazah sebutkan dan jelaskan satu-satu secara ringkas. Jadi yang pertama ada yang namanya tema. Tema itu seperti dulu kita sudah bahas di bagian karangan deskripsi. Tema itu adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah dongeng. Nah, yang kedua adalah latar, yaitu bisa keterangan tempat dari dongeng, keterangan waktu, ataupun keterangan suasana. Yang ketiga adalah alur. Nah, alur ini maksudnya adalah jalan ceritanya seperti apa. Yang keempat adalah tokohnya. Jadi orang-orang yang ada dalam cerita dongeng atau pelaku-pelaku dalam dongeng tersebut. Nah, yang kelima adalah penokohan. Kalau tadi ada tokoh, sekarang penokohan. Kalau tokoh tadi orangnya, kalau penokohan adalah wataknya atau karakter dalam dongeng, dalam tokoh tersebut. Oke, unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng. Maksudnya di sini adalah bagaimana posisi penulis atau pengarang dalam cerita dongeng. Karena biasanya ada pengarang yang sebagai dia menempatkan dirinya sebagai tokoh utama, ada juga pengarang yang menempatkan dirinya sebagai pecerita atau orang yang menceritakan sebuah cerita. Nah, berikutnya adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu. Jadi majas itu adalah gaya bahasa atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita dongeng. Oke, kita langsung masuk ke pesan moral atau apa sih alasan kita harus belajar materi ini. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu adalah hadis riwayat Ahmad. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi hari ini? Karena materi hari ini adalah bagaimana kita sebagai pelajar harus lebih giat lagi membaca. Dengan adanya dongeng, dengan adanya cerita-cerita di sekitar kita itu dapat meningkatkan minat baca kita. Nah, untuk apa kita rajin membaca? Agar kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena seperti dalam hadis yang sudah Ustazah tadi bacakan adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi dengan kita sering membaca, kita bisa memperoleh informasi baru. Nah, dengan informasi baru itu kita mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Nah, Ustazah punya pesan. Membaca itu ibarat menabung, semakin dalam semakin banyak hal berharga yang kita dapatkan. Jadi semakin sering kita membaca, semakin banyak tabungan kita pula. Jadi apa maksudnya di sini membaca itu ibarat menabung? Karena dengan membaca kita justru seperti mentransfer kata-kata atau informasi-informasi baru dari buku ke dalam pikiran kita. Nah, itu bisa menjadi hal yang berharga atau bermanfaat untuk kehidupan kita berikutnya. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.